Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tempat Shalom. ini maupun yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Saya undang sedang jemaat yang di tempat ini maupun yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita memujikan berilah hormat padamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Sidang jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan 6. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Silahkan Bapak Ibu Saudara duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari bersama-sama pada pagi hari ini dengan kerendahan hati dan jujur tulus di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, betapa bergembiranya hati kami, jiwa kami melimpah dengan syukur. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, untuk hari-hari ke depan, kami tetap memelihara hidup kami, kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk terus hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengar bersama-sama berita anugerah. Berdasarkan kasih karunia Allah
dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terdapat di dalam Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita dengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Silahkan duduk kembali, kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita, dan Dialah yang termulia di bumi dan di surga. Mari sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan. Bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Engkaulah Tuhan kami. Benar Tuhan, Engkaulah Raja kami, Yesus. Rajaku, Kau yang
Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Engkau. Amin. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita mau buka di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bapak Ibu yang di rumah coba boleh membuka Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ketiga dan akan dibacakan oleh Saudari Ella. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Cita dengan penuh semangat kita memberikan dari pulau dan benua. Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Tuhan. Biarlah kita tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Biarlah kita tetap mempunyai kerinduan untuk selalu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Kami mau rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Saya mengajak kita semua berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita di hadapan Tuhan. Katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus.
dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Allah. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat ini. Dan biarlah di dalam setiap kami kerinduan yang besar untuk mendekat kepada Allah. Nyata di dalam peribadatan kami, nyata dalam pujian penyembahan kami. Engkau melihat jauh ke dalam dasar hati kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur padamu. Pagi hari ini kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan tetap menolong kami, mengurapi kami. Dan setiap kami penuh dengan sukacita untuk menyembah, memuji Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi pengertian. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menerangi hati pikiran kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikannya. Biarlah setiap kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun, di dalam nama Yesus dipatahkan, dihancurkan. Biarlah lembutkanlah setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Shalom. Berikan senyum kanan kiri walaupun gak ketok, kan kelihatan dari matanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sudah memasuki Advent yang ketiga. Ya, di minggu Advent yang ketiga. Nah, kalau kita belajar tentang Advent kita ada 4 minggu ya. Hope, love, joy, and peace. Minggu pertama hope, minggu kedua love, dan hari ini kita akan berbicara tentang joy, bersukacita. Kalau Bapak Ibu tadi pagi melihat WA dari Bapak Gembala, ada mengingatkan tentang joy. Nah, ya, diingatkan kembali, ya, joy. Nah, terus nanti peace. Nah, kebetulan ini lampunya pink. Bukan kebetulan, memang begitu. Dibuat pink gitu ya. Gak tahu kenapa pink. Kebetulan juga itu kesukaan warna saya. Kaos saya pink, saya pesan kaos ya pink ya. Memang saya orangnya penuh dengan apa? Dengan cinta. Wah. Itu yang minggu yang lalu. Nah, mana? Nah, berkaitan dengan itu mari kita akan belajar tentang dari third week ya, Advent, today is a joy, ya, tentang sukacita, joy. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal yang bukan baca ya, kita akan melihat di dalam 2 pasal, ya, kita akan melihat di situ 2 pasal Matius 24 sampai dengan 25. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja, waktunya terus berjalan karena singkat. Nah, joy berkaitan dengan apa? Joy, sukacita, kegembiraan, kegirangan yang luar biasa, joy. Nah, berbicara Advent, ya, Advent itu berbicara tentang kedatangan. Nah, kedatangan sukacita yang besar itu sudah kita lewati, sudah. Nah, itu kita akan memperingati di bulan Desember kelahiran Tuhan Yesus. Itu joy, great joy. Sukacita yang besar itu terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Kita baca dulu Lukas pasal 2 ayat yang ke 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, great joy, untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Great joy yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, kita sudah nikmati anugerah terbesarnya, yaitu dikatakan tadi di ayat yang ke-11-nya, hari ini telah lahir bagimu
juru selamat. Kenapa ini penting? Karena manusia memang memerlukan juru selamat. Dan puji Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus mau datang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Haleluya, amin. Itu sukacita yang besar, the great joy. Allah sendiri yang mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, yang seharusnya kita masuk di dalam penyiksaan kekal, di dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, anugerah Tuhan, kita diangkat, kita diselamatkan. Wah, itu great joy yang pertama. Itu sudah lewat. Itu sudah lewat. Itu kita tinggal memperingati aja, mengingat terus ya. Itu tidak boleh dilupakan. Itu penting. Wong kita aja yang ulang tahunnya anak kita, ulang tahun kita sendiri, ulang tahun siapa lagi? Kita ingat, masa kelahiran juru selamat tidak ingat, ya kan? Nah, itu harus kita rayakan. Ya. Nah, berbicara yang joy yang kedua, nah Advent ini berbicara joy yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua. Joy-nya kenapa? Nah ini nanti ya, sukacitanya besarnya itu kenapa kok kita harus bersukacita? Kita baca dulu di dalam Yohanes. Narasinya hampir sama, yang disampaikan oleh malaikat, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri juga sama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ketiga di situ. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Narasinya diawali apa? Kalau di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10-11 diawali, jangan takut. Aku membawa kesukaan besar hari ini. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 disebutkan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Nah, joy-nya apa nih? Satu, poin yang kita perlu pahami, yang berbicara ini siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita belajar dalam bahasa Yunani, aku akan datang kembali, oh itu keren. Jadi bukan seperti saya berjanji kepada Pak Ari, Pak aku sok datang ke rumahmu, belum tentu saya datang. Tapi ini yang dimaksud ditulis di sini adalah aku akan datang kembali adalah kepastian bahwa Yesus pasti akan datang kembali di kali kedua. Amin. Ini yang kita perlu sukacita, perlu joy, great joy itu. Karena Tuhan berjanji akan datang kembali, diawali dengan narasi yang sama. Kalau kepada malaikat datang yang pertama tadi kepada gembala-gembala, jangan takut, hari ini aku memberitakan kesukaan besar. Di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku pergi untuk kembali. Aku bukan pergi untuk selama-lamanya. Ya, aku pergi untuk kembali. Menjemput siapa? Kita, orang yang sudah diselamatkan. Wow, sukacita enggak? Great joy. Tuhan Yesus yang sendiri yang berjanji. Nah, ini loh Bapak Ibu yang perlu kita pahami konteks Advent ya. Baik. Nah, nih kita lanjut masuk di dalam Advent. Berbicara tentang Advent, Advent itu berasal dari bahasa Latin. Ya, yang diterjemahkan di dalam bahasa Yunani parousia. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris coming. Yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kedatangan. Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 27 di situ dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi Advent itu tidak ada hubungannya dengan Natal sebenarnya. Ini di Vulgata di dalam bahasa Yunaninya. Adventus parousia, coming, Advent.
Satu-satunya di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menggunakan Advent kedatangan itu dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2. Satu-satunya. Yang lainnya kedatangan itu bisa arrive, tiba. Ya. Nah ini penting nih. Advent berbicara tentang parousia, kedatangan yang Tuhan yang kedua. Advent. Ini kita supaya paham ya. 1 Korintus 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai sebuah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya juga sama. Di situ dengan bahasa Latin Vulgata Adventus, parousia. Tidak ada berbicara tentang Natal. Yang berikutnya, di dalam 1 Tesalonika 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak percaya dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya. Dalam Vulgata Adventus, ya, saya baca terus menemukan ini omnibus. Oh, omnibus bahasa Latin ternyata. Omnibus itu apa? Segala, ya, segala. Jadi ternyata ini segala orang kudus. Ya, Adventus. Parousia, kedatangan. Nah, mari Bapak Ibu, kita sudah memperoleh joy, great joy bahkan. Great joy yang pertama, kita diselamatkan. Yesus sudah datang ke dalam dunia. Great joy yang kedua, kita diberikan janji kepastian kedatangan Tuhan untuk menjemput kita masuk ke dalam surganya. Amin. Tapi, nah ini dia, ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak belajar di sini. Ya, bagaimana ini? Nah, di dalam Matius pasal 24 sampai 25 itu bertemakan tentang akhir zaman. Eskatologi. Pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita baca, kita pelajari, maka itu ada strukturnya begini. Ada dua bagian, ya. Di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 35, Tuhan Yesus mengajarkan tentang eskatologi, tentang kedatangannya yang kedua. Aspek-aspek seperti apa, tanda-tandanya seperti apa ketika Tuhan Yesus mendatangkan yang kedua. Itu sedikit, cuman 35 ayat. Pengajaran tentang eskatologi ya, oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan itu dicatat di dalam firman Tuhan, kita pelajari juga hari ini. Ya. Kita tidak akan bahas di sini. Tapi bagian yang kedua adalah bagaimana menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, ini penting, ya. Karena menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bagaimana? Ini juga great joy. Kenapa? Tuhan sudah memberikan kepastian kedatangannya, tapi Tuhan pun memberikan cara bagaimana kita selama menunggu Dia datang ke dalam dunia. Nah, lebih banyak mana ini? Kalau kita pelajari selidiki, maka lebih banyak ini ya. Lebih banyak ini. Ini cuma 35 ayat. Di sini ayat pasal Matius 24 ayat 36 sampai 25 sampai pasal 46. Nah, kita akan pelajari di situ aspek-aspek apa saja yang harus kita miliki, yang harus kita pahami untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 44, di situ judul perikopnya adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Nah, kalau kita baca di situ Tuhan Yesus membuat analogi tentang peristiwa Nuh. Ya, tentang peristiwa Nuh. Terus kemudian di situ juga dituliskan tentang apa? Tentang kalau ada dua orang di ladang, yang satu tiba-tiba yang satu nggak ada, ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian di pasal yang di ayat berikutnya itu di situ dikatakan tentang apa? Kedatangan pencuri. Nah, apa poin Tuhan Yesus di sini agar kita bisa berjaga-jaga? Poinnya adalah kedatangan Tuhan Yesus itu tak terduga. Seperti zamannya Nuh, tidak terduga. Air bah. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam konteks ini Tuhan Yesus berbicara tentang apa? Poinnya adalah kita semua dalam kondisi normal, makan, minum, bekerja dan lain sebagainya.
Ya. Tapi sifat kedatangan Tuhan Yesus adalah apa? Tak terduga. Mendadak. Tiba-tiba. Maka yang harus kita miliki adalah sikap mental bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tak terduga. Bisa terjadi kapan? Kapan saja. Itu loh. Ya. Bukan kita bereforia dengan sukacita, great joy yang Tuhan sudah berikan pada kita, keselamatan bersama kita, tapi kita juga harus di dalamnya adalah selama kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini kita harus memiliki itu. Kenapa? Kedatangan Tuhan Yesus tak terduga. Bisa terjadi kapan saja. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja. Oleh sebab itu, kita harus punya mental ya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kapan saja. Nah, ini yang pertama. Ya, cepat saja ya. Sebenarnya kalau mau mendalami dalam satu ini keren ya. Tapi saya ini aja poin-poinnya aja. Yang kedua adalah dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, maka Tuhan Yesus aspek yang pertama tadi ditarik di aspek yang kedua. Ini berbicara tentang Matius 24 ayat 45 51 itu tentang hamba, ya, hamba yang setia dan juga hamba yang jahat. Nah, apa di situ poin yang kita dapatkan? Kalau kita baca di situ adalah poinnya adalah kita harus memiliki mental bahwa apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, dikisahkan di situ, ya kan, tuan itu pergi. Nah, hamba yang setia melakukan tugasnya dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan apa yang diperintahkan tuannya dengan sukacita, dengan setia. Tapi hamba yang satunya adalah hamba yang jahat. Dia berpikir bahwa, tuanku masih lama datangnya, maka yang dilakukan adalah apa? Pesta pora, mabuk-mabuk. Nah, tiba-tiba apa? Jadi aspek kedatangan Tuhan yang tak terduga itu, nah ini loh, dikasih contoh di situ di berikutnya. Tuhan itu bisa datang dan akhirnya apa? Hamba yang setia, hamba yang melakukan tugasnya dengan baik itu dengan penuh tanggung jawab itu, ya, yang memperoleh kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita lihat hamba yang jahat tadi, apa yang terjadi? Dihukum. Bahkan di situ dikatakan dimasukkan di dalam kegelapan yang paling gelap, di sana ada ratap dan kertak gigi. Ya, bayangan yang sangat mengerikan. Ya toh, dalam neraka. Nah, yang kedua, dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita harus memiliki sikap mental bahwa apapun yang dipercayakan bagi kita saat ini, pelayanan, apapun pekerjaan apa, ayo kita lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Ingat bahwa kita tuh sudah memiliki great joy, kita sudah diselamatkan. Kita tinggal menunggu kepastian kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan? Ya nggak tahu, bisa kapan saja. Ya kan? Nah, kapan saja ini kita tarik di dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup penuh dengan kesetiaan seperti hamba yang setia. Dengan sungguh-sungguh. Apa yang dipercayakan tuannya kepada dia, ya kita kerjakan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu nanti akhirnya akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, ya, amin. Jangan tegang gitu dong, santai. Ya. Tapi memang luar biasa ya kalau belajar ini tentang eskatologi. Nah, kemudian yang aspek yang ketiga. Nah, ini kalau kita baca di situ tentang siapa? 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Ya. Nah, ceritanya mereka itu menanti kedatangan siapa? Mempelai. Ya toh? Nah, Bapak Ibu, apa poin aspek apa yang harus kita lakukan? Harus kita pahami selama menanti kedatangan Tuhan Yesus. Harus memiliki sikap mengantisipasi bahwa kedatangan Tuhan Yesus bisa saja sangat lama. Kalau tadi di pertama, aku bisa datang kapan saja loh. Tapi juga bisa sangat lama.
Buktinya hari ini kita tetap tahun yang lalu merayakan Advent, sekarang merayakan Advent, ya. Besok Natal, Advent lagi. Bisa kapan? Bisa sangat lama. Saya mengambil analogi begini, ilustrasi lah ya. Tentang pernikahan Kak Narti yang akan terjadi di tanggal 27. Itu tanggalnya sudah tahu, tanggal 27, jamnya sudah tahu, ya kan? Maka persiapannya itu sungguh luar biasa, ya kan? Dari hal kecil sudah dipersiapkan, panitia sudah membentuk. Dipersiapkan sedemikian rupa karena sudah tahu hari hanya tanggal 27. Nah, itu kepastiannya sudah pasti itu datang tanggal 27, ya kan? Maka kesiapannya sudah pasti, tentu. Itu kalau sudah tahu waktunya. Di dalam poin ini kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus mau datang. Kalau kita tahu Tuhan Yesus mau datang 6 bulan lagi atau 1 minggu lagi atau berapa ya, maka kita akan berhidup itu sedemikian rupa karena sudah tahu ya, Tuhan Yesus akan datang. Betul nggak? Aku hidup kudus, hidup penuh dengan kesalehan dan sebagainya. Karena Tuhan Yesus tahu, karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang, tanggalnya sekian. Banyak orang meramalkan tapi meleset kabeh. Tapi persoalannya kalau gini, kita hidup terus, Tuhan nggak teko-teko, itu juga akan mempengaruhi. Ya lah, bahas ngene ae. Yesus nanti nggak teko-teko. Jangan sampai memiliki mental seperti ini. Konsep di dalam poin di dalam perumpamaan 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis bodoh ini adalah apa? Ready, kesiapan, mengantisipasi bisa saja lama. Ya. Ini penting Bapak Ibu dalam hal ini. Apa? Jadi artinya kalau kita tidak tahu waktunya kapan Tuhan Yesus mau datang, maka hidup kita ya, seperti 5 gadis yang bijaksana, mengantisipasi dengan kesiapan, kesigapan, ready kapan saja Tuhan hadir, Tuhan datang, pergi bersama-sama dengan Tuhan. Karena siap. Kalau pintu sudah ditutup, maka tidak akan ada lagi pintu dibuka. Ya, kita bisa ketinggalan. Kenapa? Kita tidak siap. Mari pagi hari ini kita bersama-sama. Siapkan diri kita, siapkan hidup kita, rohani kita, tubuh jiwa roh kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita tidak tahu, bisa sangat lama. Dengan penuh kesiapan. Ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini perumpamaan tentang talenta. Ya, ada yang 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Ditugaskan untuk pelipat gandaan. Nah, ini tugas kita nih sekarang. Selama kita menanti kedatangan Tuhan, kita ditugaskan untuk pelipat gandaan. Aset-asetnya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Harus bekerja keras dalam melipat gandakan apa yang telah Tuhan percayakan pada kita. Apa yang dipercayakan pada kita, ya. Kita harus bekerja keras. Kita bertanggung jawab di situ untuk pelipat gandaan. 5 talenta jadi 5, 2 kemudian jadi 5 jadi 10, 2 jadi 4. Jangan sampai kita menjadi seperti hamba yang satu itu, yang dapat 1 talenta, yang berpikir bahwa tuannya adalah seorang yang jahat, maka tidak melakukan apa-apa. Nah, ya, kita dipercayakan pelayanan tugas besar di GKRI Misial itu ya. Maka itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, aset-asetnya Tuhan yang dipercayakan pada kita lipat gandakan.
Jadi saya mendengarkan eksposisi daripada secara khusus eksposisi talenta ini. Wah, sungguh mengejutkan. Sungguh mengejutkan. Ya. Jadi betapa sulitnya waktu itu untuk memperbanyak uang 5 talenta itu. Betapa sulitnya. Makanya saking sulit ya wes lah sing siji tak pendem ae wes ben lek teko tak. Ya. Saking sulitnya. Gimana? Kalau zaman sekarang oke lah tak utang no Pak Heri lah wes ya. Nanti berapa gitu kan. Tapi waktu itu wah sulit. Itulah kita dituntut untuk kerja keras di dalam melipat gandakan aset-asetnya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau ya teruslah kita bekerja keras. Gereja ini terus harus bertumbuh dan berdampak bagi masyarakat lingkungan sekitar. Kita pun dimanapun kita berada juga harus begitu. Ya, nah ini, jadi 4 aspek ini paling tidak kita menolong kita. Ya, ini great joy. Tuhan kasih saran, kasih cara selama kita menanti kedatangannya. 4, miliki sikap mental bahwa Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan Tuhan. Ketika Tuhan datang, itu kita dimintai bertanggung jawab. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap mental mengantisipasi kedatangan Tuhan yang bisa terjadi, bisa lama, tidak tahu. Yang keempat, apa yang dipercayakan Tuhan pada kita, talenta-talenta kita lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata, wow, engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kita akan bersama-sama di dalam surga kekal mulia bersama Tuhan Yesus. Amin. Sukacita besar menanti kita. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Engkau memberikan pencerahan pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Betapa dahsyatnya ya Tuhan, kemuliaan dan keagungan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau datang menebus kami, Engkau datang sebagai juru selamat, membawa kesukaan besar bagi kami. Dan sekarang kami juga sedang menanti kesukaan besar yang Tuhan sudah janjikan untuk masuk di dalam kemuliaan di surga. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, tolonglah kami selama kami menanti kedatangan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan memiliki sikap mental hidup yang benar selama kami menanti kedatangan-Mu. Biarlah ya Tuhan 4 aspek tadi menolong kami. Jemaat-Mu di GKRI Misalit ya, hidup turut dan kehendak Tuhan, terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, biarlah di masa-masa sulit ini, masa pandemi ini Tuhan, tetap sukacita, tetap bersemangat di dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah, di dalam berdoa. Biarlah Tuhan Engkau menolong, kuatkan dan teguhkan iman jemaat-Mu, semakin bertumbuh dan bertambah kuat di dalam Engkau. Kami berdoa Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaannya masing-masing. Tuhan menolong, membuat jalan keluar dikala mereka mengalami jalan buntu. Kami berdoa ya Tuhan, juga jemaat-Mu yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa-Mu, oleh ya Tuhan kasih-Mu dan anugerah-Mu, biarlah jemaat-Mu memiliki sukacita karena pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Anak-anak kami Engkau memberkati dalam masa studi. Kami bersyukur untuk Damar yang sudah menyelesaikannya ya Tuhan. Dan Tuhan menolong sehingga berhasil untuk lolos dalam ujian sidang skripsi. Dan tolong terus untuk ke depan hamba-Mu ini terus menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga semua yang kuliah, yang sedang mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong. Dalam segala usahanya, Tuhan campur tangan di dalamnya. Baik jual, beli, ataupun dan lain sebagainya ya Tuhan, tolong memberkati ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu bisa terus bersukacita dan memuji Tuhan. Karena anugerah pertolongan Tuhan nyata dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati seluruh rangkaian kegiatan Natal kami di GKRI Misia Aletheia. Tuhan memberkati kalau hari ini kami akan merayakan Natal untuk C4C, anak-anak sekolah minggu, tolong. Kau biarlah memberkati setiap penatalayan, memberkati seluruh rangkaian acara, memberkati semua sarana yang dipakai. Tuhan, kami mempersembahkan semuanya ini untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati gereja ini dalam segala bentuk pelayanannya. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan dalamnya. Biar gereja ini terus menjadi dampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian kecil dari berkat Tuhan untuk kami persembahkan bagi pelayanan gereja ini Tuhan. Kami akan berikan dengan sukacita karena Allah telah memberikan sukacita penuh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan secara berurutan ya, dari Bu Surya, nanti terus begitu gantian kita naikkan pujian. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Sidang jemaat, silakan duduk. Saat teduh sejenak, ibadah selesai.